Kita perkenalkan, ini namanya Laus Eli. Hai. Laus Eli kita kenalin dulu. Jadi Laus Eli ini bantuin Cece bikinin YouTube ya. Sebelum kita bahas yang mengenai tenaga kerja asing itu, kita nanya dulu deh, waktu kamu rekam itu kamu ngerasa gimana? Aku waktu ngerekam video yang Mandarin kemarin ya. Ya, aku sih awalnya mau bantuin Cece juga karena Cece bilang punya visi misi yang mau bantuin para PMI yang mau datang ke Taiwan supaya mereka bisa lebih mudah mengerti gitu kan. Kalau misalkan majikan tuh ada ngomong gitu, kita bisa lebih mengerti, terus kita bisa ngejawab gitu. Jadi aku juga waktu itu langsung oke, kalau misalkan memang tujuannya itu baik juga untuk ngebantu ya kan. Terus Ceveni juga ngomong itu kemarin itu ngejelasinnya tuh bener-bener yang gimana ya, yang aku juga lumayan bisa dibilang tersentuh untuk ikutan gitu bikin videonya gitu. Jangan nangis. Jadi kita juga habisin waktu yang banyak ya dalam ngurusin satu setengah bulan. Bayangin rekam video YouTube itu nggak gampang. Habis itu aku batuk pilek satu bulan karena tekanan. Enggak, gara-gara kan kalau bikin rekaman itu kan kita butuh suara terus kan. Terus itu kan nggak sekali ngetek selesai gitu loh. Jadi kan kadang diulang, kadang udah ngetek. Itu yang kalian lihat mungkin di video tuh cuman 15 menit gitu kan. Itu kan aslinya kita ngerekamnya tuh berjam-jam, itu dipotong-potong ya kan. Dikat gitu. Iya, jadi itu sudah tuh dijadiin satu. Tapi kali ini bukan cuman Eli aja yang bantu, masih ada IT kita yang di belakang ya. Iya, betul. Tapi kita nggak usah sebut namanya lah ya, karena itu rahasia perusahaan. Ya, perusahaan. Jadi ininya kali ini kita ini benar-benar tujuan kita tuh benar-benar mau bantu teman-teman yang di Indonesia, terutama yang dari Indonesia yang mau ke Taiwan, yang masih di Indonesia. Tujuan YouTube itu, tapi jujur ya, sebenarnya yang untuk rekam suara Mandarin tuh sebenarnya banyak. Banyak banget ya. Tapi kita tuh waktu mau rekam ini, waktu planning ini sebenarnya juga lagi mikir, ini bermanfaat nggak sih? Kedepannya benar-benar digunakan nggak sih? Kita tuh boleh ngomong taruhan gitu loh. Ya dari sini tuh jujur kita nggak ambil keuntungan dari sini. Pada umumnya hanya untuk membantu, ya untuk saling membantu lah ya kan. Ini bukan karena kita nggak ada kerjaan ya. Butuh kerjaan. Kita ini juga butuh kerjaan, butuh penghasilan. Tapi ya gimana ya, kita ini kepo sih ya. Mau ngomong kepo, iya sih kepo ya. Aku juga sebenarnya awalnya tuh agak takut sih, karena kan Mandarinku juga nggak bagus-bagus banget ya. Maksudnya di YouTube juga yang bikin tuh memang banyak lause-lause besar yang bikin konten bahasa Mandarin. Aku juga awalnya bilang, tapi Mandarinku nggak bagus gitu kan. Cuman kata Ceveni, nggak ada orang yang mulai itu langsung bisa gitu. Semua pelan-pelan belajarnya gitu. Jadi aku pas dibilang kayak gitu, yaudah aku juga termotivasi. Jujur aja sebenarnya di videoku tuh ada beberapa yang nadanya juga agak lari gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau komplain nggak apa-apa, komplain aja. Jadi kepengen nanya loh, waktu kamu rekam kayak gitu tuh kamu kepikir nggak sih kalau misalnya kamu bakalan diserbu sama netizen, atau mungkin ada yang bakalan ngomongin nada kamu tuh pucun loh, maksudnya nada kamu tuh agak nggak cocok atau apa? Kamu kepikiran nggak sih? Banget. Aku kan sampai telepon Cece, inget nggak yang waktu itu aku bilang, kayaknya aku mau ngulang lagi deh. Ya ini fatal banget, ini fatal banget. Bener. Tapi jujur ya, Cece ngerasa gini loh, dia habisin waktu itu bener-bener habisin waktu yang banyak ya bikin rekaman ini. Jujur ya Cece, dia waktu ngomong sama Cece gini, ini nadanya kayaknya nggak saya rekam ulang aja. Cece langsung ngomong, udah stop, kamu jangan rekam ulang lagi, udah gitu aja. Karena menurut Cece gini loh, untuk merekam ini gak gampang, habisin waktu itu 1 bulan setengah, dan 1 bulan setengah tuh dia mesti bukan cuma ini doang ya, saya mau nambah lagi. Awalnya dari buku Mandarin yang ketik itu dia juga. Jadi dia itu benar-benar dari ketik sampai rekam sampai edit kalau edit ada IT, tapi nambah perkataan tuh kamu ya? Iya, yang kosakata. Jadi menurut saya gini loh, itu udah habisin waktu yang banyak. Udahlah, janganlah. Setidaknya kita udah berusaha untuk yang the best. Kalau misalnya memang kurang baik seperti kali ini, kayaknya ada yang komplainan katanya nadanya dibuat ditulisin ya, dibikin stroke itunya yang stroke nada ketiga, nada kedua, nada keempat gitu. Aku sebenarnya awalnya tuh pernah kepikiran gitu sih, kayak mau ditambahin stroke-nya gitu kan. Cuman aku mikir gini, aku kan memang belajar Mandarin juga dari nol ya kan.
dulu aku pas belajar Mandarin itu juga awalnya tuh dari yang garis struk itu yang a itu kan. Cuman dari pengalaman aku belajar, waktu aku belajarin pakai struknya itu, aku tuh jadi lebih ke menghafal struknya gitu loh. Aku jadi menghafalin struknya. Nah begitu aku lupa, aku jadi lupa nadanya, gitu loh. Makanya kenapa aku sengaja nggak bikin struknya itu, aku berpikir biar orang tuh bisa hafalin nadanya dari pendengaran dia gitu. Jangan dari menghafal nadanya itu, karena kalau dari menghafal begitu lupa, ini nada berapa ya? Udah dia udah pasti lupa, karena aku juga kayak gitu. Berarti kita ini ya kali ini rekamannya tuh kita ambil dari semua pengalaman kita bahas, abis itu kita usahakan buat yang terbaik gitu loh. Jadi tadi kita sempat bahas ini, kita juga bahas masalah mengenai PMI. Yang PMI yang menurut kamu gimana? Oh iya, aku sih penasarannya gini sih, Cek. Karena kan aku juga belum pernah terjun ke dunia yang PMI begitu-begituan ya kan. Terus aku penasarannya itu sebenarnya kalau untuk mau jadi PMI itu kita itu apa aja sih yang harus kita siapkan dulu gitu, kalau misalkan kita tuh mau ke Taiwan gitu. Gimana sih caranya kita bisa untuk masuk ke PMI persiapannya gitu. Sebenarnya kalau menurut Cece, ini yang setahu Cece ya, kalau persiapan tuh sebenarnya kalau basic dasarnya tuh satu itu pelatihan. Pelatihan. Kalau menurut saya ya itu penting banget, karena gini loh, kalau misalnya dari pelatihan, dari anak-anak dari latih bahasa itu kita nggak nyambung, atau mungkin selama di pelatihan cuman pakai hafal dengan menghafal dan nyampe Taiwannya tuh tidak bisa komunikasi, itu satu kendala yang dimana yang sampai saat ini banyak masalah tuh. Anak begitu berangkat itu anaknya tuh bisa Cici panggil mereka PM itu anak, karena Cici kadang-kadang mimi mereka tuh udah seperti anak sendiri gitu loh. Kadang-kadang gini, Cici tuh kadang-kadang waktu pas lagi bantu terjemah, anak-anak tuh baru datang itu, mereka tuh sama sekali nggak bisa bahasa. Dari nol semua berarti ya pas datang itu ya. Karena kan gini, anak-anak dari daerah ke tempat PT, ke tempat pelatihan, itu kan mereka di sana tuh belajar bahasa. Nah, belajar bahasa tuh banyak. Ada yang LPK, ada yang tempat pelatihan itu bener-bener diajarin bahasanya, tapi ada yang enggak. Ada yang nggak diajarin. Maksudnya nggak diajarin gini loh. Mereka tuh pakai hafal. Jadi gini loh, hafalnya mereka tuh lucu. Kemarin tuh saya sempat share ke mereka. Hafalnya gini loh. 我的名字 我今年几岁 gini-gini. Udah ngomong, udah selesai perkenalkan diri, tapi di saat kamu loncat nanya ke dia nggak bisa jawab. Jadi cuman perkenalan diri aja yang mereka hafalin gitu. Jadi mereka itu perkenalkan diri itu dari misalnya dari 我的名字 我今年几岁 我有老公 我小孩几个 我会煮菜会什么gitu kan. Dia tuh intinya hafal gitu. Hafalnya per kalimat bukan per kata gitu. Jadi di saat kita keluarin kalimat pertengahan misalnya ni 今年几岁, dia udah langsung nggak ngeh. Iya, karena nggak tahu itu maksudnya apa. Yang mereka tahu cuma satu kalimat itu. Betul. Jadi itulah pentingnya kalian nontonin di YouTube kita ya. Benar, ini tujuan utamanya gitu loh. Terus kalau menurut saya gini loh, karena pada umumnya ya, yang mau datang ke Taiwan itu pada umumnya kebanyakan tuh istilahnya hafal dan menghafal. Tapi sebenarnya di saat kalian udah nyampe Taiwan itu berbeda. Gitu loh. Bener, ada yang kayak gitu dulu di PT katanya. Iya. Beneran hafalin cuma per kalimat. Ini masih mendingan loh kalau hafal dia itu ngerti. Ada sebagian anak-anak itu dia hafal nggak ngerti. Iya, dia nggak ngerti arti gitu loh. Jadi dia tuh isinya kayak hafalnya tuh menghafal dari A sampai Z gitu loh. Mungkin gini ya, pas ditanya ni jiao sheme mingzi, tapi dia nggak tahu mingzi itu apa artinya. Tapi dia tahu satu kalimat itu artinya apa, dia tahu gitu. Bener. Jadi intinya tuh mereka tuh seperti mau diinterview sama majikan, mereka tuh sepertinya pakai hafal gitu. Jadi makanya banyak kendala yang udah nyampe di Taiwan itu kenyataan fakta itu. Misalnya anak yang kita bahas anak yang non ya, yang belum pernah berangkat, kita jangan bahas anak X, kita bahas dulu anak yang non. Anak yang non itu yang baru berangkat tuh bisa di ngomongin, yang benar-benar ngerti bahasa itu mungkin cuma 5% dari yang berangkat. Yang ngerti bahasa, yang non ya, misalnya dari yang non ada 100 orang yang berangkat, mungkin cuma hanya sekitar 20 atau 10 yang benar-benar bisa komunikasi, conversation gitu loh sama majikannya gitu loh. Tapi ini kita nggak bisa nyalain anak-anak sih, karena gini, PT yang ada guru yang bisa bahasa, yang bisa ngajarin Mandarin tuh jujur ya, ini kita bahas belak-belakan aja ya. Kebanyakan PT-PT itu P3MI ya, kita namanya P3MI.
P3 itu seperti agensi, cuma agensi itu kan di Taiwan. Nah kalau di Indonesia itu namanya PT atau P3MI. Nah P3MI itu kadang-kadang mereka juga dalam mencari guru bahasa Mandarin, mereka juga sering kelabakan. Oh, karena di Indonesia memang susah ya cari guru Mandarin. Susah. Kalau misalnya kita benar-benar mau cari guru yang Mandarin yang benar-benar bisa tuh dikit sekali. Makanya mereka banyak tempat pelatihan tuh cari anak-anak S Taiwan. Misalnya anak yang S Taiwan udah balik ke Indo, udah nggak balik ke Taiwan, nah mereka tuh tarik jadi guru gitu loh. Oh iya. Jadi iya, paham. kadang-kadang dari guru anak S Taiwan itu bukan kita ngomong mereka nggak pinter Mandarinnya mungkin mereka bisa, tapi kadang-kadang waktu dalam penyampaian ke anak atau dalam pengajaran itu nadanya itu akan ada perbedaan, Keselibet-selibet nih. gitu, intinya gitu. Jadi makanya kenapa tujuan CC itu menurut saya gini, bahasa itu paling penting karena paling dasar itu selain dokumen kalian, bahasa itu paling penting. Kalau menurut CC basicnya itu paling penting gitu loh. Jadi ya kalau persiapan paling utama itu yaitu persiapan, menurut CC ya persiapan. Tapi ya balik lagi, ada sebagian juga P3MI yang benar-benar dalam pendidikan itu juga benar-benar mantap ya. Jadi nggak semua P3MI itu punya kekurangan kayak begini, nggak semua. Tapi masih ada sebagian P3MI itu masih kekurangan mungkin dalam pelatihan, dalam apa itu kenyataan lapangan gitu loh. Jadi menurut Cece sih tergantung dari PT. Tapi yang tadi Cece ngomong itu hanya sebagian. Ini ya Cece ngomong sekali lagi ya, hanya sebagian ya. Tapi ada juga yang PT-nya itu ketat. Oh iya. Nah, yang PT-nya ketat itu gimana? Mungkin mereka tuh untuk cuti balik ke rumah, untuk cuti mungkin pulang ke rumah izin atau apa, mungkin tuh mereka ketat. Dan mereka tuh ada yang sebagian PT-PT yang agak perketatnya itu gini. Jam sekolah mereka tuh ditargetkan jam berapa sampai jam berapa. Oh, ada sekolahnya lagi ya? Oh. Ada. Jadi mereka tuh sekolahnya itu benar-benar sekolah. Jadi di sekolah itu ada guru, benar-benar ya sekolah seperti sekolah biasa. Jadi mereka tuh ada jamnya, ada jadwalnya. Jam berapa sampai jam berapa belajar apa. Bahkan mereka ada sebagian yang setahu Cece ya, ada yang sebagian PT besar itu diajarin gimana gendong bayi, gimana ngurusin orang tua, gimana ngurusin memasak atau apa. Ada yang praktek. Cece pernah lihat loh, yang di daerah ya. Jadi kita nggak ngomong bahas nama PT-nya itu apa ya. Dia diajarin cara masak makanan Taiwan. Mantap banget. Tapi kalau misalkan PT yang memang mau mengeluarkan PMI yang berkualitas, memang harusnya agak ketat gitu, bagus ya. Bener. Jadi memang sebelum dikirim disekolahkan yang khusus belajar ngurus akong ama gitu-gitu ya, belajar Mandarinnya gitu. Cuma kan karena ada sebagian kebatasan lokasi ya. Kalau menurut saya sih mungkin kebatasan guru ya, karena di Indonesia P3MI itu banyak. Iya sih. Itu banyak banget. Tapi yang benar-benar care atau benar-benar yang melatih anak itu ya nggak banyak gitu loh. Intinya seperti agensi lah. Agensi mau ngomong kasar di negara Taiwan, agensi banyak, tapi agensi yang benar-benar care dengan PMI itu ada berapa sih gitu loh. Pasti ada yang baik, ada yang jelek. Begitu juga dengan P3MI, ada yang baik, ada yang jelek. Ya ini masing-masing. Cuma tadi kita balik lagi ke pertanyaan, apa sih yang harus disiapkan calon-calon PMI sebelum ke Taiwan itu bahasa. Kalau menurut Cece sih bahasa paling penting ya, bahasa. Kalau masalah dokumen ini kan masih bisa diurus ya. Kalau bahasa itu nggak bisa, istilahnya kamu nyampe di sana baru diurus, kagak bisa gitu. Misalnya kamu nyampe di sana, kamu baru sampai rumah aku. Cece pernah dengar dulu gini. Ada yang ngomong gini, udah kamu di sini hafal ini aja, nyampe sana kamu minum air sana, kamu hidup udara sana, kamu udah bisa bahasa Taiwan. Nggak bisa sih langsung kayak gitu, itu juga butuh keberanian. Kalau misalkan kayak gitu mungkin ada yang bisa, tapi mereka mungkin datang mesti berani berucap, gitu kan. Kebanyakan orang kalau buta bahasa juga nggak berani ngucap dong, takut salah, bener kan. Jadi menurut saya sih gini loh, dulu gitu. saya pernah dengar, sekarang saya pernah terjemah satu anak itu gini, dia nanya, kamu di PT diajarin nggak sih bahasa gini ya kan. Terus ada, tapi disuruh hafal. Udah disuruh hafal katanya gini, langsung saya ngomongnya gini, udah kamu berangkat aja ke Taiwan, kamu hafal ini aja, habis kamu nyampe di Taiwan
kamu ntar hirup udara sana, minum air sana, makan makanan sana, kamu udah bisa ngomong bahasa Mandarin. Saya nggak tahu ini teori praktek dari mana gitu Ya loh. bisa sih kalau dia dari baby ya dikeluarin di situ ya. Kalau enggak sih nggak bisa ya guys, Iya, susah ya. Masalahnya gini loh, kita ngomong kasar ya, jangankan ngomong orang lain, Cici sendiri ngerasa bahasa Mandarin itu bahasa dewa tuh nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang Tahu loh. nggak ada peribahasa di dalam bahasa Mandarin? Huo tao lao, xue tao lao. Ini bahasa Mandarin dipelajarin gak bakal habis sampai Dar, mati pun gak bakal gila habis. nanya banyak Lause. Artinya apa sih Lause? Itu- Lause kalau ngomong Mandarin itu harus terjemah ke bahasa Indonesia gitu loh. Jadi jangan cuman ngomong doang Lause. Kita yang anak-anak di sini pada gak ngerti Lause. Waduh, pada aku langsung deg-degan ya, aku langsung deg-degan gitu kan. Ayo Lause artinya apa? Nah, Lause itu artinya apa sih Lause? Itu maksudnya itu kita hidup sampai tua, belajar pun sampai tua, guys. Gitu. Itu artinya Iya. ya. Namanya huo dao lao, xue dao lao. Huo itu Ini hidup. nadanya baru mantap. Huo itu artinya hidup ya. Huo tao itu sampai, lao itu tua ya. Jadi huo dao lao, xue itu belajar. Iya. Tao itu juga nyampe, lao itu tua. Jadi kita itu intinya kita manusia itu nggak beda umur sampai umur berapapun, jujur ya, termasuk Cece sendiri ya. Termasuk kamu juga ya, kita Dede. sama-sama belajar ya. Iya. Dede, kalau Cece pakai Dede terus Dede gitu loh, nggak boleh pakai laus. Jadi dia tuh kalau ngomong gini, Kak Cece panggil aku Dede aja. Dede. Mei. Jadi menurut saya ini bahasa yang dia ngomong ini tadi huo dao lao, xue dao lao itu seperti bahasa peribahasa juga sih. Iya, peribahasa. Peribahasa. Menurut saya ini bagus banget ya, artinya kita harus mempunyai prinsip dasar, yaitu kita di saat usia 40 tahun 45 tahun kita itu semua harus tetap belajar, dan kita tuh belajar tuh ya belajar sampai kita tua. Iya. Karena kedepannya apa yang akan harus kita pelajari kita nggak tahu, tapi di saat kita ada niat belajar ya semua tuh pasti bisa gitu loh. Biarpun ya mungkin setelah kamu dapat hasilnya tidak sesuai atau gimana, itu ya beda lagi, tapi Itu. setidaknya Makanya dibilang Mandarin tuh susah karena itu pelajarin sampai tua nggak akan habis. jangan gitu. Nadanya beda, salah arti guys. Kalian jangan sampai bilang oh ya wen nih, ntar ditabok orang guys. 我要问你 sama 我要问你 itu beda. Kalau 我要问你 itu namanya saya mau nanya kamu. Tapi kalau 我要问你 itu namanya saya mau cium kamu. Bahaya, guys, ya. Jangan ya, guys, bahaya. Nadanya beda banget, nadanya benar-benar beda. Tapi ya itu balik lagi, yang pertama tuh pertanyaan kamu tuh ya menurut saya bahasa paling penting. Ya, betul. Selain dari bahasa menurut saya ya itulah bahasa paling penting lah kalau menurut saya. Dari dokumen apa itu step by step lah. Tapi yang paling utama tuh bahasa. Gitu loh. Iya sih. Bahasa tuh penting banget. Terus aku punya pertanyaan lagi nih, Cen. Apa? Ini Kalau- bentar, saya nanya dulu. Kamu ini gak berapa pertanyaan? Pertanyaan itu Wih, banyak guys. kita kalau Cece kalau ditanyain jadi ngomong kayak gini tuh Cece mesti bayar duit loh, terima duit Oh loh, iya? bayaran loh. Kalian patungan ya guys ya, ntar kita transfer ya. Mesti bayar gitu. Hamba juga butuh. Karena kita kita share pengalaman itu harus bayar gitu Iya. loh. Bener ya. Ntar kalian patungan ya. Ingat ya, kalian harus patungan. Ini aku yang mewakilkan bertanya, kalian yang patungan bayar. Iya, lanjut pertanyaannya apa? Nah, aku punya pertanyaan lagi. Mhm. Kan banyak nih kan PMI yang berbondong-bondong mau ke Taiwan. Sebenarnya di Taiwan tuh ada job apa aja sih gitu loh, aku penasaran. Sebenarnya di Taiwan tuh sampai saat ini ya, jadi secara garis besarnya aja ya. Karena kalau kita mau luruskan secara garis kecil itu banyak sih gitu loh, banyak loh. Karena gini, secara garis besar itu satu informal itu yaitu dimana saat informal itu yang namanya informal ini nama yang diberikan oleh pemerintah kita, yaitu ya dimana informal itu gini. PRT termasuk. Nah, PRT ini agak beda. Informalnya ada dua bagian lagi. Oh. Jadi informal itu ada dua bagian, satu lagi PRT dan satu lagi tuh boleh ngomong perawat. Nah, perawatnya bukan perawat rumah sakit, bukan. Jadi dia merawat menjaga orang tua. Dia itu kan namanya perawat juga. Oh, jadi yang rawat tapi di rumah. Oh, oke. Gitu loh. Jadi kalau informal itu ada dua macam. Satu PRT. Nah, PRT ini agak spesial karena job PRT ini di Taiwan tuh nggak banyak, karena persyaratan untuk bisa memasukkan PRT itu susah. Yaitu dimana dia tuh harus mempunyai anak di bawah umur 2 tahun, harus ada 2. Terus dia tuh harus ada satu orang tua yang di atas 60 tahun. Ini persyaratan dari pemerintah Taiwan sih, bukan dari pemerintah Indonesia. Jadi agak ketat. Nah, sekarang yang kebanyakan tuh perawatan orang tua.
gimana tuh namanya, rawat orang tua tuh namanya apa ya, seperti jaga orang tua di rumah gitu, seperti kalian nemenin kakek gitu loh. Nah tapi ya ini ada sebagian juga mungkin di sini bakalan pada nanya, saya jaga orang tua tapi saya masih bersih-bersih, ataupun ada yang ngomong, saya jobnya jaga orang tua tapi kerjaan saya tuh bersih-bersih. Ya ini namanya, ini Cece ngomong jujur ya, ini perizinan ya, Cece ngomong balik lagi, ini perizinan yang diberikan oleh pemerintah Taiwan, yaitu di mana mereka boleh masuk PMI dalam kategori informal, formal, ataupun satu lagi panti jompo, satu lagi konstruksi. Nah konstruksi dengan panti jompo itu boleh di ngomong masuklah ke bagian formal. Ya mungkin kamu dengarnya kok banyak bagian ya. Iya banyak ya guys ya. Banyak bagian ya, tapi ya itu kenyataannya gitu loh. Nah kalau untuk formal itu biasanya untuk konstruksi, untuk pabrik, untuk panti jompo itu termasuk kategori formal. Ya kalau dari kemarin itu dari awal itu udah termasuk kategori formal gitu. Dan belakangnya ada satu lagi, perikanan. Perikanan, nelayan. Itu itu termasuk formal. Oh, oke. Jadi formal tuh banyak bagiannya gitu loh. Jadi kalau mau kita benar-benar tanggapi, kalau kecuali udah benar-benar turun lapangan tuh baru tahu, oh kategorinya ini terbatas gini. Nah ada satu lagi yang sekarang ini yang mulai ngehang, misalnya bukan ngehang sih, maksudnya mulai populer ini, mulai lagi dibahas itu pertanian. Kenapa itu? Pertanian, peternakan. Ada apa itu? Karena gini, dari dulu job peternakan dengan pertanian itu belum dibuka secara umum. Jadi pemerintah Taiwan itu belum ada namanya job untuk pertanian atau peternakan sama pertanian. Tapi karena belakang ini boleh ngomong dari tahun lalu sih udah mulai di planning sampai sekarang. Tapi sampai saat ini sih sepertinya masih kurang ada, pasti ada nggak kejelasan sih. Tapi karena ini ya kita lihat aja keadaan gitu loh. Jadi kalau kamu nanya golongan job pekerjaan itu sebenarnya mau digomong banyak ya banyak, mau digomong dikit ya dikit gitu loh. Seperti informal itu cuma 2 kategorinya, jaga orang tua, yang namanya kanhu, atau yang namanya itu namanya apa, merawat. Enggak, yang satu lagi itu kayak PRT. PRT. Kanhu itu ya itu yang tadi seperti yang ngomong, jaga orang tua gitu loh. Tapi jaga orang tuanya di rumah. Tapi ada juga sih yang jaga orang tuanya di rumah sakit. Jadi kalau berdasarkan yang aku simpulkan, berarti informal itu yang kalau bisa dibilang tuh dia tuh kayak di rumahan. Tapi kalau yang formal itu yang kayak dari pemerintah yang besar gitu. Oh enggak pasti, karena gini, kalau dari formal tuh enggak semua masa dari pemerintahan. Yang formal tuh gini, ada yang kerjanya di pabrik. Yang formal? Ada yang kerjanya kerja pabrik. Jadi pabrik itu kan belum tentu milik pemerintahan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya formal itu ada yang job pabrik, ada yang konstruksi. Kalau konstruksi itu ya bagian bangunan gitu loh. Jadi ini kalau mungkin kalau kamu nggak benar-benar turun lapangan itu mungkin kamu juga bisa nggak ngeh gitu loh, ini apa sih. Iya, kayaknya harus benar-benar mendalami dulu baru bisa cing langsung membedakan, oh ini formal, ini informal gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak jelas, kadang-kadang anak-anak yang di sana tuh taunya cuma ngerti jobnya apa gitu. Tapi mereka lebih nggak semua orang ngerti itu termasuk kategori formal, informal atau apa. Iya, aku juga masih ngawang-ngawang. Tapi kamu masih sering-sering terjun ke dunia. Iya, gitu biar kenalan dulu ya. Biar kenalan dulu. Jadi kamu biar lebih ngerti, lebih paham gitu loh apa yang dibutuhkan mereka gini. Kan kamu udah mau membantu kan, itu ya kamu harusnya ikut terjun gitu loh. Amin ya guys ya, amin. Gitu. Terus ya aku penasaran dari yang tadi informal, formal dan adik-adiknya yang lain itu. Adik-adiknya lain. Job mana sih yang paling banyak biasanya yang entah diminati orang atau yang mungkin banyak dibutuhkan gitu loh. Kalau jujur ya, kalau menurut Cece ngomong jujur ya, ini yang setahu Cece ya, yang paling diminatin orang Taiwan itu informal. Oh berarti yang tapi informal yang dimana jobnya itu menjaga orang tua. Ya intinya kan hukum. Dia itu namanya kan hukum. Kanhu itu merawat orang tua. Nama jobnya itu merawat orang tua gitu loh. Tapi sebenarnya kerjanya ya gitulah gitu loh. Itu udah bukan rahasia
rahasia-rahasiaan itu udah terbuka gitu Jadi loh. multi ya mereka ya. Bener. Ya gitulah Multi gitu loh. mereka. Jadi kalau menurut saya sih job informal tuh di Taiwan tuh paling banyak karena gini. Informal. Untuk Catet, guys. karena gini, untuk negara Taiwan ya, kita jujur aja untuk negara Taiwan. Kalau untuk job untuk jaga orang tua atau kerja di rumah, jujur ya, orang Taiwan masih lebih suka menggunakan orang Indonesia. Oh, kenapa itu? Orang Indonesia kan modal senyum. Kayak aku Iya. ya guys ya. GR ini anaknya, sumpah ini anak GR banget. Iya, Nanti ini live-nya kalau udah selesai aku diem terus nih, udah pegel ya kan. udah pegel ya. Berarti kamu senyumnya dari senyumnya gini loh, kesan gitu dah. langsung jadi serem nanti. Ya, jadi nggak gini. Jadi orang tua orang Indonesia itu satu budaya kita tuh memang tata sopan santunnya itu benar-benar bagus banget. Iya sih, itu kenyataan dan itu boleh ngomong diakui oleh majikan-majikan Taiwan. Banyak majikan Taiwan tuh jujur ya dibandingin negara-negara lain mereka lebih suka memilih untuk Indonesia. Orang Indonesia ramah. Ketemu orang senyum. Iya benar, itu kenyataannya. Dan satu lagi, orang Indonesia sebenarnya kalau disuruh apa, maksudnya disuruh Ani kamu bantuin ini, Ati kamu bantuin itu, how gitu loh, how gitu loh. Ada satu lagi yang ini Cece mesti ngomong. Ini mungkin ajaran dari adat kita atau gimana ya. Cece sering ketemu orang Indonesia di sana itu kalau dimarahin majikan itu, mereka tuh cuma senyum. Iya kayak aku guys. Dia cuma senyum gitu loh. Nah ntar kalau kamu ditanya, kamu tau gak sih majikan marahin kamu? Nggak ngerti gitu. Malah jadi kadang-kadang sih terjemah tuh bisa ketawa sendiri gitu loh. Maksudnya anak-anak itu polos banget. Tapi gitu loh. tapi kalau kayak gitu majikannya bisa salah paham nggak ya Cie ya? Kadang-kadang Ini ada dimarahin malah senyum. Iya, ada sebagian bisa kayak gini, tapi kadang-kadang gini loh. Jadi kalau misalnya udah ketemu anak kayak gini, dalam keadaan kayak gini, biasa Cie bantuin anaknya ngomong ke majikan. Cie selalu ngomong gini, dia kalau kamu marahin dia balasin kamu dengan muka marah, kamu bakalan tersinggung nggak? Kamu bakalan marah balik nggak? Iya. Tapi kalau anak-anak Indonesia itu balasnya dengan senyuman. Kamu mau marah udah nggak bisa gitu loh. Ini gini loh, kamu udah mau marah lihat dia senyum. Sudahlah. Gitu loh. Jadi kamu tuh bakalan sudahlah gitu loh. Jadi sebenarnya ya ini ada bagusnya ya, kita orang Indonesia itu sopan santun, ramah, dan kita tuh murah senyum. Itu bagus banget sih menurut Cece. Tapi ini ada pentingnya juga nih guys. Pentingnya itu ada yang bantu terjemahin ini. Oh iya, itu benar-benar jujur ya. Penerjemah itu penting banget. Terjemah itu penting banget karena pas segala kondisi keadaan itu kalau dibantu dengan penerjemah ya itu akan suasana akan lebih baik gitu loh. Tapi ya tergantung juga sih, kalau menurut saya gini ya, Cice bukan mau memojokin pihak siapapun ya, tapi menurut saya gini, penerjemah itu penting karena apa? Dari sisi penerjemah itu kita baru bisa menolong anaknya gitu loh. Kadang-kadang anak itu mungkin salah paham atau mungkin apa, kalau misalnya dari pihak penerjemah nggak turun tangan rangkul ini anak, jadi majikan mungkin bisa salah paham gitu loh. Ini kalau menurut Cici sendiri ya, karena Cici kadang-kadang bantu terjemah itu, Cici itu juga ngerasa gimana ya, mereka datang ke Taiwan tuh udah susah gitu loh. Maksudnya udah dengan susah payah datang ke Taiwan, mereka harus hadapin berapa. Nah mereka tuh harus kerja di sini tuh nggak gampang banget. Jadi kalau kita nggak rangkul mereka, kita nggak angkat mereka, kita nggak bantu mereka tuh bisa harapin siapa gitu loh. Jadi makanya menurut saya sih ya salah satunya kalian juga mesti harapin diri sendiri, belajar bahasa dari Indonesia gitu loh. Karena kita nggak tahu, kita nyampe di Taiwan tuh kita bakalan ada penerjemah nggak, kita nggak tahu. Yang salah satu bisa diharapkan ya diri kalian sendiri gitu loh. Menurut saya sih gitu. Penerjemah penting, tapi kalian belajar Mandarin pada lebih basic penting dasarnya lagi. itu kalian harus harapin diri, harus belajar sendiri gitu loh. Iya betul. Kalau misalkan nanti nggak ada penerjemah atau penerjemahnya lagi sibuk, itu juga Iya, itu yang sering kendala. Mantap. Anak-anak ada masalah itu akhirnya ya terjadinya kaburan atau mungkin ya perselisihan antara majikan dengan PM itu makin lama makin dalam. Itu sih menurut saya. wah lika-likunya banyak. Lika-liku bener-bener. Salut kalian yang dimarahin masih bisa tersenyum. Kamu kalau dimarahin kamu nangis nggak sih?
tergantung sih dimarahinnya seberapa ya. Kalau misalkan dimarahinnya masih biasa aja ya mungkin diam-diam. Masalahnya gini loh, saya kelihatan tuh kalau misalnya kamu dimarahin tuh dengan bahasa ya kamu kagak ngerti gitu loh. Ya paling diem tapi mukanya tuh sambil bingung-bingung gitu ya, kayak bingung dia gitu. ngomong apa ya. Gitu. Jadi pada gua bingung mendingan gua senyum aja gitu. Ngaku kalian siapa yang kayak gitu ya kan, apa jangan mereka beneran ketawa, udah ngerti tetap ketawa lagi, lebih kurang asem lagi. Nah terus Cek, aku kan penasaran nih. Tadi kan Cici udah bilang nih, kita tuh kalau misalkan mau jadi PMI yang paling basic itu kan kita harus bisa Mandarin dulu. Selain itu ada lagi nggak yang harus kita bisa selain bahasa itu? Yang penting lah gitu. Yang penting ya, kalau jujur ya, kalau menurut saya dalam keadaan tuh satu melindungi diri sendiri. Itu jauh lebih penting. Karena gini, mereka yang di sini jaga orang tua itu ya, apalagi kalau misalnya ketemu jaga Akong. Kita ngomong fakta lapangan aja. Akong tuh gini loh. Ouch. Ouch. Gitu. Ini masih pegang sini masih mendingan, kadang-kadang pegang pantat, kadang-kadang pegang payudara, kadang-kadang jujur ini kenyataan. Oh, memang banyak ya. Ada sebagian, nggak semuanya, tapi ada sebagian. Jadi menurut saya satu bahasa, kedua kalian harus bisa melindungi diri, gitu loh. Melindungi itu diri itu gini, karena kita nggak tahu namanya hati orang itu kan kita nggak tahu. Mungkin dari penampilannya dia baik, dia segan sama kita, tapi di satu saat dia jadi setan kita nggak tahu. Tapi itu kan majikan ya, Cik. Kan ada banyak yang mungkin orang tuh nggak berani bicara karena itu majikan gitu. Apalagi kita kan bekerja gitu. Gimana cara kita bisa melindungi diri kita kalau kita ya ditoel-toel kayak gitu loh? Kalau menurut saya sih gini sih, jangan pernah mengizinkan Akong atau majikan cowok main toel-toel. Kalau menurut Cece ya, pertama sekali aja jangan pernah mengizinkan mereka. Cara nolaknya itu loh, Cece. Nggak usah segan-segan sih kalau menurut Cece. Itu kalau menurut Cece sih nggak usah segan-segan ya, jangan segan-segan karena gini loh, mereka tuh akan merasa kamu segan-segan sama dia toel kamu kayak gini, kamu juga gini aja. Mereka tuh juga ngerasa kamu tuh malu-malu mau. Tapi sekali dua kali. Jadi menurut Cece sekali dia kayak begini kalian jangan segan-segan, tapi nggak perlu sampai tabokin orang kali ya. Nggak usah sampai tabokin. Jadi menurut saya sih ya, kalian boleh bikin pelaporan satu ke agensi dulu. Ya, kalian boleh ambil buktinya, tapi nggak mungkin sih kalian suruh dia toel lagi dong, fotoin dong, nggak mungkin ya. Ya toel lagi, aku foto ya itu nggak mungkin ya. Jadi menurut saya sih gini, yang harus kalian belajar itu bener gini, satu bahasa, kedua melindungi diri kalian sendiri, harus say no gitu, dan kalian harus tegas. Ya, ingat kalian harus tegas. Daripada kalian takut kehilangan kerjaan, mendingan kalian kehilangan kerjaan kalau udah ketemu keadaan kayak gini. Karena gini loh, Cia udah tangani beberapa anak itu gini. Dari awal tuh tawa-tawa tuh cuma puyal. Jadi Akong sama yang genit itu nggak tahu kalian tuh bener-bener puyal atau gimana gitu. Puyalnya malu-malu kucing gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya gini loh, kalian tuh harus ngomong gua pusihan gitu. Kalian langsung ambil kekerasan kalian gitu loh untuk say no gitu loh. Dengan muka atau apa. Menurut saya sih gini loh. Kalau misalnya udah kayak begini itu keadaan menurut saya ya pertama kali udah kayak gini tuh sebenarnya keadaan parah. Kalau menurut saya, jadi kalian harus benar-benar tegasin, aku nggak mau dan aku nggak suka disentuh gitu. Kalau menurut saya sih, ini yang harus, yang paling penting satu bahasa. Karena kamu kalau nggak bisa bahasa, kamu nggak bisa ngomong stop gitu loh. Bener. Entar dia mau ngomong puyau jadi iyau. Iya bener. Itu nambah akongnya. Gini gitu. Jadi menurut saya sih pas satu paling penting itu bahasa, kedua itu melindungi diri sendiri. Iya, penting sih melindungi diri. Karena kita tuh cewek ya kan, kita tuh di Taiwan tuh nggak gampang gitu loh. Tapi ada satu lagi sih. Selain Akong dengan majikan, ini kita lebih ngomong ke luar ya, garangan. Gimana yang disebut pergaulan? Pergaulan. Itu penting banget. Karena Cici tuh ketemu banyak kendala itu ya, mungkin hamil di luar nikah ataupun mungkin dibohongin garangan atau apa. Sebenarnya menurut saya gini loh, suara tepukan tuh nggak akan tepuk sendiri, nggak akan bunyi sendiri kalau dengan satu tangan, pasti dengan dua tangan. Jadi kalau menurut Cece itu pergaulan tuh dijaga gitu loh, karena jangan sempat kalian tujuan utama kalian dari Indonesia mau ke sana itu apa, terus nyampe di sana itu berubah. Itu penting banget dan banyak yang lupa dengan tujuan utama. Banyak. Jadi menurut saya balik lagi, satu bahasa, dua lindungi diri dari mapa. Itu kalian harus belajar sendiri. Pergaulan harus dipilih, bener. Pergaulan harus dipilih karena kalian nggak tahu siapa yang akan menjebak kalian, itu nggak ada yang tahu. Karena dari pergaulan juga menentukan kita akan seperti apa sih. Betul. Dan apa yang kamu bawa pulang nantinya gitu loh.
Ingat ya, jaga diri ya guys ya. Emak bapak kalian di Indonesia guys, jaga diri kalian. Nggak, ada yang ada anak, ada suami. Ada gitu anak, loh. ada suami. Jadi kalau masalah hubungan suami istri sih kita nggak bisa ikut campur. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya itu segala sesuatu itu benar-benar diluruskan dengan baik, diselesaikan dengan baik-baik gitu. Jangan ada yang ini aja ya, sering lihat itu ada yang belum cerai, ada yang belum udah lagi married lagi gini, ada yang belum cerai udah punya pacar atau udah hamil gitu loh. Udah hamil baru minta, "Laus gimana Laus, aku udah hamil gini-gini." Ya, lu udah hamil udah bowat gitu loh. Ya, lu udah hamil bowat gitu loh. Iya, nggak bisa diapa-apain, cuma ditunggu lahir aja ya kan. Dia tunggu lahir tuh masa gini loh. Kamu tunggu lahir ini anak mau diapain? Iya. Tanggung jawab orang tua tuh besar guys. Jangan cuma dilahirin habis itu anaknya mau gimana gitu loh. Kita harus bertanggung jawab gitu karena kita semua orang dewasa. Kita bukan anak yang di bawah umur 5 tahun. Kita semua anak yang di atas orang yang di atas 18 tahun gitu loh. Iya. Menurut Cek sih gitu. Terus kalau misalkan udah kejadian nih Cek, toel sana, toel sini ya kan. Kita tuh bisa cari pertolongan itu kemana? Nah, inilah yang sering ditanyain. Kita cari pertolongan kemana? Jujur ya, kalau secara yang diarahin 1955 1 KDI. Tapi ya itu nomor sering, telepon. tapi kayak gitu sering responnya itu nggak pernah diangkat, kagak pernah direspon. Udah malas kali mereka ngangkatnya. Ya nggak tahu. Ini mau nanya bapak-bapak di sana sih. Kalau jujur aja mau nanya bapak-bapak di sana, kita juga nggak tahu. Jadi tapi balik lagi sih menurut Cici ya cari pelindungan lah gitu loh. Kalau misalnya 195 nggak apa-apa. Kalau misalnya memang butuh kamu lapor polisi aja kali ya. Kalau menurut Cici. Nah jadi bahasa penting ya, kalian kalau nggak bisa bahasa nggak bisa Iya lapor polisi. itu balik lagi kan bahasa paling utama gitu loh. Iya sih, bahasa penting sih. Pertanyaan jadi kalau misalkan cari pertolongan, tapi bisa nggak cari pertolongan kayak ke agensi atau ke penerjemah sih. gitu? Bisa, cuma kan kendala anak-anak kadang-kadang itu dalam bahasa. Kadang-kadang kalau kayak agensi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan balik lagi ke penerjemah. Dan sekarang bukan nggak semua agensi itu ada penerjemah. Itu kenyataannya. Terus gini Cek, itu kan tadi kan untuk permasalahan yang kayak mungkin di toel-toel doang lah, yang sepele-sepele ya. Tapi kalau misalkan ada nih beberapa PMI mungkin yang ke Taiwan, terus nggak ngerti tentang peraturan-peraturan yang ada di Taiwan gitu, terus mereka melanggar, contohnya aja lah kayak melanggar lampu lalu lintas atau nabok orang di Taiwan gitu, atau naik sepeda motor. Iya, itu kan pasti kena pelanggaran hukum ya kan. Kalau udah kejadian kena pelanggaran hukum, kita bisa cari siapa? Sebenarnya kalau untuk masalah hukum ya jujur ya, untuk masalah hukum di negara Taiwan itu sebenarnya hukum untuk melindungi PMI itu baik dibandingin negara-negara. Baik banget, best banget. Jadi di Taiwan tuh banyak organisasi-organisasi yang bisa melindungi PMI. Apa aja tuh kira-kira yang bisa? Kita jangan ngomong bahasanya deh. Kita ngomong salah satu aja deh, kedutaan kita. Oh, kedutaan Indonesia KDI, yang di KDI ya. Mereka tuh biarpun responnya slow ya, setahu saya slow respon itu kenyataan karena banyak PMI ya yang adu gitu loh. Jadi, tapi untuk pelindungan badan hukum sih masih banyak organisasi atau seperti KDI gitu loh. Itu masih ada badan-badan hukumnya yang bisa melindungi. Mereka tuh bisa ada siapin pengacara, ada siapin pengacara hukum. Bisa kalau diturunkan pengacara gitu biasa gratis tergantung atau bayar sih? Tergantung. Balik lagi tergantung. Ada yang benar-benar jujur ya di pengadilan Taiwan itu sebenarnya kalau kita udah kasusnya di pengadilan Taiwan ada satu pengacara yang namanya gratis. Itu dari pemerintah Taiwan. Tapi balik lagi kamu harus bisa bahasa untuk komunikasi dengan pengacara itu. Wah ribet ya kalau nggak bisa bahasa itu. Jadi intinya sama aja, balik lagi ke bahasa. Basic dasarnya materi tadi Cing ngomong basic dasarnya itu ya bahasa. Karena pengacara gratis itu dari pengadilan itu memang gratis buat semua rakyat. Jadi kalau misalnya kamu yang nggak sanggup bayar pengacara, kamu mau pakai pengacara pengadilan yang boleh. Itu gratis. Coba balik lagi. Tapi alangkah lebih pentingnya jangan melanggar hukum ya untuk nggak ketemu itu. Iya benar, itu paling penting sih. Kalau bisa di Taiwan tuh benar-benar jangan melanggar hukum Taiwan. Apalagi termasuk yang utamanya kaburan. Apalagi Taiwan sama Indonesia beda ya masalah hukumnya. Taiwan tuh lebih ketat. Iya benar, Taiwan tuh hukumnya lebih ketat. Dan Taiwan tuh kalau mau nyari orang itu ya karena kecil Taiwan itu nyari orang itu gampang. Cepet banget. Itu bedanya. Terus gini Cie, balik lagi ke masalah job ya Cie ya. Kan kemarin itu kita udah sempet ngalamin COVID 3 tahun, penerbangan juga semua banyak yang di hold. Iya di hold ya kan, nggak jalan. Kira-kira sekarang kan udah mulai normal lagi nih. Peluang pekerjaan di Taiwan sekarang terbuka udah lumayan banyak atau belum gitu?
Udah lumayan banyak sih, jujur ya. Kalau untuk job sekarang terbuka lumayan banyak. Cuma permasalahan gini, karena Taiwan sendiri tuh memberi kesempatan untuk anak-anak tutup majikan tuh peluangnya lebih besar. Jadi otomatis untuk job dari Indonesia tuh ya majikan bisa utamakan di sana ya di sana dulu gitu loh. Untuk dari Indonesia saat ini pasaran mau ngomong pasaran yang paling sepi itu pabrik. Itu kenyataan. Oh, memang peminat untuk masuk pabrik itu sedikit. Jadi intinya gini loh, untuk pabrik yang di sana yang di Taiwan dia mau masukin PMI itu dikit. Sekarang agak menurun. Itu agak menurun. Tapi kalau untuk anak-anak yang mau berangkat tuh banyak. Karena faktor ekonomi dari Taiwan tuh jadi akibatnya banyak pabrik yang sementara itu tidak memasukkan PMI. Iya sih. Gitu loh. Tapi kalau untuk informal sampai saat ini sih normal aja sih. Masih banyak yang butuh masih banyak yang butuh. Cuman ya itu ada masing-masing negara ada kendalanya lah. Kendala mungkin dalam proses, dalam dokumen itu ada kendalanya masing-masing. Apalagi kan habis Covid kemarin penurunannya itu sangat signifikan banget tuh. Bener. Tapi sampai saat ini sih ya udah normal. Cuman untuk job pabrik memang sih lagi drop banget. Lagi drop. Tapi kalau untuk konstruksi lagi naik, perikanan juga lagi naik. Karena kan perikanan kan manusia kan butuh makan ikan. Iya. Semua orang kan butuh makan ikan. Jadi enggak. Ya kamu dia makan VG. Gitu. Aku tidak makan. Kamu tidak. Oh iya, kamu minum air aja udah kenyang ya. Iya. Aku minum air aja bulat, guys. Gimana lagi kalau makan ya kan tambah double mukanya. Terus ini aku punya pertanyaan terakhir. Ya, apa? Ya, aku nggak tahu ya. Ini agak sensitif atau enggak, aku nggak paham. Cuman yang mau aku tanyain ini, sebenarnya kalau misalkan agensi itu pilih calon PMI ya kan, mereka tuh ngelihat usia nggak sih, atau mereka lebih suka tuh dari range usia berapa sampai berapa PMI yang paling banyak ditarik gitu loh. Kalau masalah umur ya, kalau menurut saya itu tergantung. Itu tergantung. Itu nggak ada patokan dasar. Misalnya nggak ada patokan dasar. Oh umur berapa ke atas nggak laku, enggak. Itu nggak ada patokan dasarnya. Ya mana tahu kan? Oh umur 17 tahun ke atas baru boleh. 18 gitu. Bisa 18 ke atas. Kalau PRT informal berapa ya? 20 tahun ke atas. Oh harus 20 tahun ke atas. Maksimal ada nggak gitu? Umur berapa? Sebenarnya kalau menurut saya selama orangnya masih mau kerja ya. Kalau misalnya dia memang rajin, Cici pernah loh temuin orang 55 tahun. Oh iya. Masih strong. Kan jadi menurut saya faktor usia bukan antara misalnya kamu udah umur berapa, misalnya kamu umur 35 atau 40 ke atas nggak ada yang mau, nggak ada istilah kayak gitu. Jadi kalian kalau nonton yang usianya udah ada yang 30, 40 tapi masih strong ya, masih bisa ngangkat 2 ember. Tapi gitu menurut kan? saya sih gini sih, paling utama tuh kepribadian. Iya sih. Itu balik lagi, paling penting itu kepribadian. Kamu jangan misalnya umur kamu udah 40, 43 tapi kamu males, ataupun mungkin kamu 43, 45 tapi kamu suka keluyuran. Jujur aja majikan kagak suka. Iya dong. Karena gini loh, usia tidak bisa menentukan ini anak nggak bisa kerja, atau batas usia tidak bisa menentukan umur berapa ke atas itu nggak bisa diterima, nggak, kecuali dari Teto ya, kecuali dari Teto itu tuh beda. Dari Teto tuh mungkin di usiamu makin tua tuh mungkin Teto akan melihat lebih detail data kamu ya. Tapi kalau menurut saya sih umur 40 45 nggak masalah. Iya, yang penting itu sih kepribadian dan etikanya ya Ce ya. Justru kadang-kadang ada majikan yang memilih umurnya jauh lebih tua karena menurut mereka tuh lebih mapan. Ada yang menurut mereka tuh usia lebih tua, jadi dia lebih suka kerja, dia lebih mau cari usaha, mau cari uang gitu. Jadi untuk liburnya dia lebih enggak. Tapi ada juga majikan yang ngerasa saya mau cari umur yang muda gitu loh. Karena apa? Kalau ada tamu datang ke rumah gue, apalagi kalau orang kaya kan, datang ke rumah gue ngerasa gue hebat gitu loh. Pembantu gue muda, cantik gitu loh. Oh yes, nyari yang cantik. Jadi menurut saya sih tergantung. Ada yang ama masih sehat, ya toh. Misalnya kalau dia temenin, tapi dia suka cari yang cantik gitu loh. Ya kamu cantik gitu, Ani, Susi gitu, yang cantik temenin saya ke taman gitu loh. Jadi menurut saya usia sih bukan jadi satu permasalahan di mana agensi lebih utamakan itu, enggak semua agensi kayak begini, enggak. Tapi secara mayoritas pada umumnya itu agensi itu pasti saranin ke majikan, kalau bisa umur berapa dari umur berapa, karena menurut mereka dalam penerimaan bahasa itu lebih cepat. Kalau untuk anak non ya, ini untuk anak non, penerimaan bahasa itu lebih cepat gitu loh. Tapi ya menurut saya sih
tergantung dari permintaan majikan. Ada yang majikan, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu nggak usah komunikasi sama saya, yang penting kamu beresin kerjaan yang saya minta. Terus sudah itu kamu nggak boleh ribut, udah. Bahkan ada yang ngerasa gue cari yang agak tua lebih aman karena nggak bisa godain laki gue. Itu. Ini kenyataan. Iya. Gitu. Kalau misalnya saya cari yang umurnya 40 ke atas, 50 ke atas, dia nggak bisa godain suami saya gitu. Mungkin suaminya jaksa atau pengacara. Itu kebanyakan di Indonesia, tahu yang kayak gitu. Oh iya dah. Berarti Iya, sama yang di Indonesia juga mungkin lebih banyak maunya carinya kayak yang agak ibu-ibu karena takut kalau yang muda ntar suaminya kegaet. Iya, tapi ya balik lagi, nggak semua cewek muda tuh bisa gaet. Cuma benar. ini namanya manusia, balik lagi ke manusia, pemikiran orang masing-masing tuh beda. Jadi menurut saya sih nggak ada batas umur kok, nggak ada batas umur ya, istilahnya majikan utamakan berapa. Seperti Cici itu kadang-kadang kalau misalnya bantuin majikan atau agensi pilih anak itu, Cici interview itu Cici lihat dulu dari jobnya dia itu jaga apa, tujuannya apa. Kalau misalnya dia jaga anak kecil yang mungkin yang baru lahir, saya bakalan memilih dia udah jadi ibu atau dia udah pernah pengalaman gitu loh. Jadi menurut saya tergantung dari job. Nggak ada istilahnya harus umur 20 sampai 35 atau 40 atau 45, enggak. Selama dia masih sehat, masih bekerja dan dia niat mau bekerja, insya Allah pasti ada job yang cocok sama dia gitu. Menurut saya sih gitu. Yang penting ya tujuannya dia benar-benar mau kerja, bukan keluyuran, itu beda lagi. Jadi kalau kalian kerja di Taiwan jangan banyak keluyuran ya guys ya. Sesekali boleh refreshing, cuci mata ya kan. Namanya manusia, kita masih butuh lah healing ya, healing. Tapi healingnya sebatas waktu, maksudnya sebatasnya aja, jangan terlalu banyak healing gitu loh. Banyak healing kalian pulangnya nggak ada duit gitu loh, tabungannya nepis gitu loh. Ya kebanyakan yang healing pulangnya bawa anak. Ya nggak juga sih, nggak semua sih. Iya. Cuma lebih saran itu ya di tujuan utama kalian ketahui itu apa. Jadi tetap dijaga gitu. Yang penting satu bahasa, kedua enggak sih, sebenarnya etika kepribadian nomor satu kali ya, Cek. Kedua bahasa kali ya. Atau itu antara dua itu nggak bisa dipisahin kali ya. Kalau menurut saya itu etika kita tuh, insya Allah Indonesia tuh, orang Indonesia tuh etikanya lumayan baik ya. Iya, asal jangan diomelin majikan, ngebantah aja gitu. Udah ngeri ya kita. Apa? Itu kalau yang kayak gitu juga agensi ngeri juga ngurusinnya kali aja. Iya sih, tapi kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kalau memang haknya kalian, kalau misalnya kalian dicifu atau namanya cifu itu kan kalau kalian bisa ditekan, kalian nggak bersalah ditekan, itu haknya kalian untuk melawan. Benar. Jujur, jadi manajemen juga tidak melarang kalian untuk melawan, itu haknya kalian. Tapi yang sewajarnya harus bisa dibatasi. Jangan melebihi gitu loh, jangan melebihi sampai ntar orang beranggapan kalau kita itu tata krama kita tuh mana gitu loh. Tapi ya kita menunjukkan tata krama kita menunjukkan sopan santun kita, bukan berarti kita tuh enak diteken gitu loh. Intinya gitu. Menurut saya sih kesana sebenarnya kerjaan kemanapun tuh sama, kita tuh saling gitu loh. Bener, saling membutuhkan dan kita tuh saling membantu, kita tuh saling gitu loh. Jadi di salah satu tidak menghormati, ya kita perlu ditegaskan gitu loh. Menurut saya sih gitu. Pertanyaanku seputar itu aja sih, Cek. Bayar. Kita mau tunggu, kalian udah kumpulin duitnya belum? Bayar. Tadi udah aku suruh patungan. Bayar. Berapa nomor rekeningnya, Cek? Kita catat dulu, suruh bayar. mereka patungan. 8 gitu. Jadi tadi nggak baca aja, ada yang bilang, wah CV ini ternyata mata duitan katanya. Semua orang butuh duit ya guys ya. Duit itu buat beli makanan gitu loh. Kita tuh semuanya gini loh, kita tuh ngomong asal kalau duit itu penting nggak sih? Duit itu penting. Tapi nggak ada duit itu juga nggak bisa hidup. Gitu. Tapi kebanyakan duit, kalau misalnya tata krama kesopanan kita nggak ada, ya sama aja bohong. Kalau kata orang sih, nggak semua hal itu membutuhkan uang. Tapi gimana sih, aku lupa. Nggak semua hal itu membutuhkan uang, tapi uang itu dibutuhkan untuk segala hal. Intinya kayak gitu. Intinya kita tuh sebenarnya nggak usah munafik, duit itu penting. Ya kita nggak munafik lah, ya kan, karena kita butuh makan, beli air minumnya kita bayar gitu. Jangan buang jangan makan beli air minum. Di Indonesia masuk WC utama aja toilet bayar. Kalian nggak tahu sebentar lagi kalian mau kentut aja bayar. Ada peraturan kayak gitu dah. Nggak, belum, nanti aku yang bikin. Ini Ceh, ada satu pertanyaan yang aku baca dari kolom komentar nih. Ceh, pengen berangkat lagi, caranya gimana? Caranya gimana? Ya masuk PT. Cari PT, guys. Cari PT. Carilah PT yang terdekat di tempat kalian. Carilah orang yang bisa kalian percayain. Kalian datangilah ke PT, lihat keadaan. Karena gini, kita nggak mungkin rekomendasi terlalu banyak PT. Karena apa? Kita bukan endorse. Entah kalau Cece endorse, Cece jadi sponsor, ya toh. Nah, Cece baru endorse di sini. Iya.
PT-PT yang mau endorse mahal ya, kita mahal. Enggak pak, ngadi ini anak bener. Butuh duit buat makan deh. Jadi realistis, cakep. Jadi menurut saya sih kamu sebelum ke PT itu kamu datang dulu liatin PT kamu dan kamu boleh cari tahu dulu PT itu bagus atau enggak. Karena gini, setiap PT itu ada kelebihan dan kekurangannya. Balik Iya, lagi betul. tergantung dari kamunya sendiri sih menurut saya sih gitu. Dan kapan-kapan kalau kita ada waktu kita kunjungan ke PT. Kita bener-bener review, lihat guru di. Yang paling utama tuh saya kepengin lihat mereka tuh pakai YouTube-mu nggak sih? Ouch, kepake nggak ya guys? Nggak Kalian kepake nggak sih? ini yang nonton ini sebenarnya juga pada nontonin YouTube-nya atau enggak, itu dulu C yang penting. Iya, karena gini loh, ini niat kita ini membantu, kita tuh berharapkan itu sering-sering denger gitu loh, kita tuh membantu secara gratis gitu loh. Jadi kalau nggak dimanfaatkan kayaknya agak sedikit apa ya? Aduh, ya udahlah, intinya gitulah. Pertanyaan mau ada lagi nggak? Yang baru kepikiran baru itu aja sih C, karena Ya kan udah. aku juga belum terjun gimana dalam ke masalah PMI kan. Jadi yang umum-umum sebatas itu aja sih. Ya udah, ntar kalau kamu mikir aja, YouTube-nya apa C? Nah, YouTube-nya tuh Virus CV nih, klik link Tuh di ya, sini. yang di pin di bawah ya guys ya, dibaca tuh. Virus CVNI. Udah ada yang akun-akun palsunya belum sih? Akun-akun palsu. Oh, nggak tahu nih. Ini kita udah balikan rezekinya ke sana aja deh. Kalau memang rezekinya kita ya rezekinya kita. Kalau memang mau dipalsuin ya udah kita ikhlaskan aja gitu. Enggak, maksudnya ada yang mengatasnamakan CV ini kan takutnya gitu ya. Jadi kalian harus cari yang benar-benar terpercaya nih gitu ya. Yang pasti kita nggak pernah bikin giveaway atau Iya, kita nggak ada hadiah giveaway. gitu ya. Karena kita percaya ya. orangnya pelit gitu loh. Iya, kita orangnya pelit. yes. Butuh makan, kita butuh makan. Jadi kita masih pelit. Ya, Tuh ngomongin majikan dia jangan cerewet-cerewet. Itu wajar tahu orang tua cerewet. Karena di satu saat pasti kita juga tua kok. Iya, nanti kamu kalau tua juga udah pasti ikutan cerewet. Jadi itu wajarin aja lah, senyumin. Ingat, senyumin aja. Iya, menurut saya sih nggak tahu sih, masalah itu lebih baik dengan senyum. Orang menebarkan kebencian dengan kamu dihadapi dengan senyuman. Orang memfitnah kamu, tanggapi aja dengan senyuman. Karena senyuman itu akan menyelesaikan semua masalah. Betul. Gitu. Mungkin Jadi, awalnya dipikir kurang asem, tapi nanti mereka juga udahlah, ini anak memang mungkin nggak ngerti gitu. Iya, jadi menurut saya sih ya lebih baik kayak gitu. Tapi yang paling dasarnya itu belajar bahasa kalian benar-benar harus dipelajari. Jangan sempat majikan ngomong apa kalian nggak ngerti. Gitu. Iya, jadi inget ya guys ya, nih di bawah Di bawah linknya. Virus CVNI. Oke, kelihatan. Ya udah deh, kita pamitan udah waktunya makan malam nih. Kita Iya. belum makan nih. Iya, lapar ya. Oh, lapar. Iya, aku juga lapar. Kalian pasti denger kan suara bunyinya krek krek krek, krek. Ya udah, kita pamitan dulu. Bye bye. Bye.